Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-11 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai teori nirmana pada minggu ke-11 ini, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 untuk kelas MM1A dan 18 November 2020 untuk kelas MM1B. Kita mulai saja dengan judul awalnya, itu adalah Platonic Solid Forms and Archimedean Forms. Di sini ada beberapa subjudulnya, ada 7 ya. Pertama, kita harus tahu mengenai bentuk pada bagan ruang dulu ya. Kemudian ada juga bentuk pada visualisasi semu. Di kedua hal ini itu ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan aktivitas menyusun karya ya. Pada hal-hal penting tersebut itu ada gerak pengulangan, ada gerak mengalir, juga ada fungsi garis semu atau imajinasi pada karya seni rupa ataupun desain. Dan yang terakhir itu ada jenis-jenis irama pada unsur-unsur seni rupa dan desain dari segi repetisi, transisi, dan oposisi ya. Kita mulai dari bagian yang pertama, itu adalah bentuk pada bangun ruang. Bentuk pada bangun ruang ini sendiri memiliki proporsi atau perbandingan ukuran antara bentuk raut dan ruang tempat di mana bentuk raut tersebut berada. Tidak ada ukuran yang pasti dari suatu bangun ruang ya. Semuanya hanya berdasarkan rasa yang antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada ukuran bentuk ataupun objek yang sangat kecil. Jika dibandingkan keluasan ruangnya dengan objek-objek yang berada di situ, akan terasa objek itu termakan atau tertelan ruang dan ruang terasa kosong. Jadi misalnya ini saja ada suatu media ya, gambar atau visual yang hanya dibuat ukuran bentuk atau objek yang kecil satu di antara ruang yang kosong yang banyak, itu objek tersebut itu akan termakan oleh ruang yang kosong tersebut ya. Kemudian yang kedua, ada proporsi antara ruang dan bentuk yang ada di dalamnya yang ideal, kurang lebih 75% ruang terisi objek. Ini yang proporsi yang ideal. Jadi ada 75% bentuk-bentuk yang dibuat pada media tersebut. Kemudian yang ketiga, itu ada ukuran objek yang teramat besar dan objek memenuhi semua ruang. Objek terasa mendominasi dan merajai, tetapi terasa sesak, tidak dapat bernapas, terasa tidak dapat bergerak, terasa muatannya itu terlalu berat gitu ya. Ini berbeda halnya dengan yang pertama. Kalau ini banyak sekali bentuk-bentuk yang besar disusun sedemikian rupa hingga memenuhi medianya tersebut. Jadi saling mendominasi antara bentuk yang satu dan bentuk yang lain. Itu juga kurang baik. Yang keempat, itu ada ukuran objek yang teramat besar dan keluar dari bingkainya gitu ya. Objek akan kehilangan bentuk dan tidak mendominasi lagi. Bentuk yang terpotong bingkai itu secara psikologis memberi kesan suatu ukuran yang besarnya atau panjangnya itu tidak terhingga ya. Jadi misalnya saja pada karya foto ya. Ketika ingin mengambil model ataupun objek yang ingin difoto, otomatis kan komposisinya dibuat sedemikian rupa hingga media tersebut itu dapat menangkap seluruh bagiannya. Tapi kalau misalnya ada beberapa karya foto ya yang close up itu, jadi dia hanya mengambil beberapa bagian dari objeknya, itu akan terasa bahwasannya visualisasi tersebut itu terlalu besar atau mungkin ukurannya tidak bisa diperkirakan ataupun tidak bisa diambil oleh si lensa kamera tersebut gitu. Terakhirnya objeknya itu tidak juga terlalu baik. Tetapi ada beberapa juga fotografer yang menerapkan hal tersebut gitu. Jadi memang spesialisnya close up dengan potongan bagian objek yang ingin direkamnya gitu ya. Tapi itu pun perlu banyak sekali pengalaman di situ. Jadi tidak sembarangan untuk mengambil yang bagian mana, tapi dia memiliki dasar atau konsep berpikir yang sudah baik gitu ya.
Kemudian ini ada yang kelima, itu susunan beberapa objek dengan ukuran besar-besar dengan jumlah sedikit pada suatu ruang akan terasa berat, kuat, keras, dan sedikit terasa sesak gitu ya. Jadi kalau ada objek-objek yang besar-besar kan, jumlahnya juga tidak terlalu banyak, itu terkesan memiliki hal-hal seperti ini gitu jika disusun. Kemudian yang keenam, itu ada susunan beberapa objek dengan ukuran kecil-kecil dengan jumlah banyak pada suatu ruangan akan terasa ringan, sedikit longgar, seperti barik atau tekstur yang mengasihkan gitu ya. Jadi pada sebuah media ini disusun objek yang kecil-kecil gitu, akan menghasilkan tanggapan seperti ini ataupun rasa seperti ini gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketujuh, itu ada susunan bentuk-bentuk dengan jumlah ganjil pada suatu ruang terasa lebih menarik dibandingkan dengan susunan dengan jumlah yang genap. Jadi ini tergantung juga beberapa orang yang melihatnya gitu. Kalau misalnya objeknya itu dibuat ganjil, ada beberapa orang yang lebih senang karena tidak jemu kan. Tapi kalau misalnya yang contoh halnya saja tekstil pada batik gitu ya, jadi dibuat jumlahnya berderet dengan sama, mungkin juga pasti sama ya jumlahnya, itu pasti akan kelihatan lebih membosankan daripada yang corak batiknya itu disusun tidak berderetan gitu ya. Oke, lanjut. Ada bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu hal-hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan aktivitas menyusun karya. Ini yang pertama perlu diperhatikan itu adalah susunan bentuk dengan hubungan ukuran secara repetisi yang membawa efek pandangan mata berhenti atau terasa menjemukan. Ini ya, prinsip repetisi ini karena objeknya diulang terus itu akan memberikan efek jemu gitu. Oke, yang kedua itu ada susunan bentuk-bentuk yang hubungan ukuran secara transisi gitu, yang membawa efek pandangan berhenti sejenak kemudian berkeliling ke seluruh objek secara smooth ya. Jadi kalau misalnya yang transisi ini kan semakin lama semakin berubah dia visualisasinya, itu akan membuat mata orang yang melihatnya itu melihat jalan dari visual tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada susunan bentuk dengan hubungan ukuran secara oposisi yang membawa efek pandangan terkejut-kejut, terbelalak, pandangan cepat tertangkap, tetapi juga cepat beralih ke objek yang lain. Karena oposisi ini adalah prinsipnya bentuknya itu berbeda antara satu dan yang lainnya ya, maka menghasilkan rasa seperti ini ketika dilihat. Oke, yang keempat itu ada susunan bentuk dengan satu ukuran besar di antara ukuran kecil-kecil akan membawa efek di mana satu ukuran yang besar menjadi lain dari yang umum, sehingga menarik perhatian dan menciptakan dominasi gitu ya. Oke, jika susunan bentuk-bentuk ini ada ukuran besar di antara yang kecil-kecil gitu. Kemudian ini ada yang kelima, itu susunan bentuk dengan ukuran besar dan satu bentuk dengan ukuran kecil akan membawa efek di mana ukuran kecil yang hanya satu buah itu akan menjadi menarik perhatian karena berbeda dari ukuran yang lain. Oke, kita mulai dari gerak pengulangan ya. Di sini untuk gerak pengulangan sendiri, jika objek yang disusun memiliki kesamaan atau kemiripan, maka dapat disusun secara berulang hingga melahirkan garis-garis semu ataupun garis imajinasi tertentu. Terdapat dua jenis kontras, yaitu kontras ekstrim dan kontras discord atau berselisih ya. Yang pertama itu kontras ekstrim itu bisa diartikan sebagai kontras yang masih memiliki hubungan. Kontras ekstrim memiliki kontras-kontras unsur ukuran arah. Kemudian yang kedua itu adalah kontras discord atau berselisih. Itu adalah kontras yang tidak memiliki hubungan antara satu dan yang lainnya gitu ya. Kontras berselisih ini memiliki kontras-kontras unsur raut dan juga unsur warna ya. Yang dimaksud kontras unsur raut adalah kontras dengan raut yang berbeda. Misalnya saja batu karang dengan batu bara dan kucing dengan anjing gitu ya. Jadi memiliki perbedaan bentuk yang cukup signifikan meskipun memiliki beberapa karakter yang sama gitu ya dari segi visual. Oke. Yang dimaksud kontras warna berselisih itu adalah kontras warna yang berkomplemen. Misalnya saja warna hijau,
dengan warna merah, warna biru dengan warna jingga, warna kuning dengan warna ungu, dan warna-warna komplemen yang lainnya ya. Oke, ada bagian keempat, ini adalah gerak mengalir. Pada gerak mengalir sendiri, itu jika penyusunan objeknya itu bermacam-macam bentuknya, maka harus dirangkai antara objek yang menonjol dengan objek pendukung, hingga melahirkan garis semu ataupun garis imajinasi tertentu ya. Yang pertama bisa dilihat dari gerak mengalir ini, itu adalah gerak garis semu horizontal berkarakter kelam, tenang, damai, dan pasif. Ini adalah karakter dari garis semu horizontal ya. Kemudian untuk karakter dari garis semu vertikal ini ada stabil, kokoh, kuat, statis, dan kaku. Kemudian ada juga garis semu berombak berkarakter itu memiliki karakter dinamis, luas, lemah, dan memulai. Kemudian ada juga garis semu lengkung ya, lengkung kubah. Itu memiliki karakter itu megah, ringan, dan dinamis. Kemudian ada juga garis semut zigzag, itu memiliki karakter dinamis, tajam, keras, dan agak mengerikan gitu ya. Kemudian ada subjudul yang kelima, itu adalah bentuk pada visualisasi semu. Hasil-hasil susunan bentuk pada visualisasi semu yang bergradasi itu membentuk ilusi ruang atau membentuk ruang maya yang bisa bersifat kontras dan bisa pula bersifat harmonis ya. Pertama, itu ada susunan bentuk bergradasi ukuran dengan bentuk yang besar berada di depan dan bentuk yang kecil berada di belakang. Itu akan menjadi pemandangan biasa yang biasa dilihat sehari-hari dan menghasilkan susunan ilusi ruang maya yang bersifat kontras. Karena ukuran yang kecil akan terkesan jauh, menjadi sangat jauh ke belakang, dan ukuran besar akan terkesan dekat menjadi dekat ke depan. Ini salah satu contohnya. Ketika kalian melihat suatu pot bunga yang ada di depan kalian dengan bunga-bunga yang disusun sedemikian rupa yang ada di depan kalian ya, agak jauh dari kalian, itu otomatis pot bunga dan bunga tersebut itu lebih besar daripada pot bunga yang disusun di pandangan agak jauh di depan gitu ya. Ataupun mungkin ya ketika kalian naik mobil, jadi kan mobil yang kalian tumpangin itu kan lebih besar daripada mobil-mobil yang melaju sebaliknya. Oke, lanjut yang bagian kedua, itu adalah susunan bentuk bergradasi ukuran dengan bentuk besar diletakkan di belakang dan bentuk kecil diletakkan di depan. Itu terasa tidak biasa karena tidak sesuai dengan apa yang sering dilihat seperti yang sebelumnya ya. Karena biasanya ukuran kecil itu ada di belakang, sehingga akan menghasilkan suasana ilustrasi ruang maya yang harmonis, karena ukuran besar yang berkesan dekat dijauhkan dan ukuran kecil yang berkesan jauh didekatkan gitu ya. Misalnya saja ingin membuat visualisasi, tadi seperti salah satu contoh yang saya sampaikan ya, pot bunga gitu. Bayangin ketika kalian megang pot bunga dan bunganya yang kecil di tangan kalian dengan bunga-bunga yang besar di depan kalian, itu otomatis pemikiran kalian itu akan sedikit merasa aneh gitu ya. Karena seharusnya ukuran ini sama, tapi kenapa ini lebih kecil yang di depan? Dan itu juga bakalan memberikan efek tidak sinkron dengan perspektif atau jatuhnya pandangan mata seseorang gitu ya. Oke, ini ketiga, ada susunan bentuk bergradasi warna dengan warna dingin berada di belakang dan warna panas berada di depan. Itu merupakan pemandangan biasa yang kita lihat sehari-hari gitu. Dimana susunan semacam ini akan menghasilkan ilusi ruang maya kontras. Dengan warna dingin berkesan jauh, makin jauh, dan panas yang berkesan dekat, itu jaraknya seakan-akan menjadi sangat jauh dan kontras. Itu untuk penyusunan dari warna ya. Jadi ketika warna dingin ada di belakang, seperti warna biru, hijau gitu, dan warna panas di depan, itu akan memberikan nuansa kesan dekat, semakin dekat gitu ya. Kemudian ini ada juga yang keempat, susunan bentuk bergradasi warna dengan warna dingin diletakkan di depan dan warna panas diletakkan di belakang. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Jadi itu menghasilkan ilusi ruang maya yang harmonis, karena warna yang terkesan jauh didekatkan dan yang terkesan dekat dijauhkan gitu, sehingga jaraknya seolah-olah lebih dekat gitu. Kemudian yang kelima, itu ada susunan bentuk bergradasi value, dan value gelap ada di belakang dan value terang ada di depan. Itu menghasilkan susunan ilustrasi maya yang kontras gitu ya. Jadi memiliki kesan jauh dalam semakin jauh, atau
dalam ya, dan value terang yang berkesan dekat semakin dekat gitu ya. Bayangkan saja itu hal-hal tersebut itu kita melihat dari gua ke arah luar gitu. Jadi susunannya itu hampir sama seperti itu. Oke, yang keenam ini adalah susunan bentuk bergradasi value dengan value gelap yang ada di depan dan value terang di belakang. Akan menghasilkan susunan ilusi ruang maya yang harmonis. Karena value gelap yang berkesan jauh dapat didekatkan dan value terang yang berkesan dekat dapat dijauhkan. Bayangkan saja seperti melihat gua yang tadi ya, hampir sama dari dalam keluar gitu. Kemudian yang ketujuh itu adalah susunan bentuk bergradasi tekstur dengan tekstur kasar yang ada di depan dan tekstur halus yang ada di belakang. Akan menghasilkan susunan ilusi ruang maya yang kontras karena tekstur halus yang berkesan jauh itu semakin jauh dan tekstur kasar yang berkesan dekat itu semakin dekat. Di mana hal semacam itu merupakan hal yang biasa dilihat sehari-hari. Ini sebenarnya lebih kepada peletakan yang hampir sama sebelum-sebelumnya, ini tekstur yang kebalikannya ya. Pada bagian yang terakhir itu susunan bentuk gradasi tekstur dengan tekstur kasar di belakang dan tekstur halus akan di depan akan menghasilkan ilusi ruang maya yang harmonis karena tekstur halus akan berkesan jauh didekatkan dan tekstur kasar yang terkesan dekat dijauhkan. Ini merupakan teori-teori yang ada di buku ya, dari penyusunan yang sudah disepakati bersama gitu secara teoritis ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini itu lebih kelihatan dibolak-balik dari segi warna, tekstur, ukuran mungkin ya. Tapi memiliki prinsip atau memiliki hasil dan visualisasi yang mirip gitu, tapi bentuknya saja yang berbeda atau visualisasinya saja yang berbeda ya. Oke, lanjut. Pada bagian ke-6, itu fungsi garis semu atau imajinasi pada karya seni rupa dan desainnya. Garis semu atau imajinasi sebagai irama ini sangat penting dalam karya desain grafis ataupun dalam bidang multimedia karena memiliki kegunaan sebagai berikut ya. Yang pertama, itu dapat membimbing pandangan si penglihat agar mengalir ke semua objek-objek yang disusun mengikuti garis semu tersebut. Tanpa garis semu, pandangan akan berhenti atau bahkan pandangan kacau atau buyar dan akhirnya tidak jelas gitu ya. Contoh dari garis semu ini misalnya saja ketika kalian membuat visualisasi domino ya pada tugas yang sebelumnya. Jika kalian tidak meletakkan garis semu untuk pijakan dari domino tersebut, itu tidak akan kelihatan bahwasannya domino itu benar-benar di bidang datar ya. Jadi kelihatan kalau misalnya tidak ada garis semu itu domino tersebut akan melayang-layang entah kemana gitu. Jadi tidak sesuai dengan visualisasi yang dilihat oleh orang pada umumnya gitu di kehidupan yang nyata ya. Kemudian yang kedua, itu ada membantu prinsip kesatuan untuk menyatukan seluruh objek yang disusun agar tidak tercerai-berai, buyar, dan kacau balau gitu ya. Itu untuk prinsip kesatuan. Yang ketiga, itu membantu melahirkan ruang kosong atau sela sehingga susunan terasa longgar, lega, dan tidak perlu penuh sesak yang saling terhimpit antara bentuk yang satu dan bentuk yang lainnya ya. Kemudian ada bagian ketujuh, itu adalah jenis-jenis irama pada unsur-unsur seni rupa dan desain dari segi repetisi, transisi, dan oposisi. Perbedaan dari oposisi, repetisi, dan transisi ini, jika oposisi itu adalah kekontrasan atau pertentangan ekstrim. Efek yang ditimbulkan lebih memberi penekanan yang menghidupkan desain, memberi greget, membuat desain menjadi menggigit atau menyentuh jiwa yang paling dalam gitu. Dan membantu kegairahan yang dinamis itu pada desain gitu. Jadi oposisi itu adalah kekontrasan ataupun pertentangan yang ekstrim antara bentuk satu dan yang lain, atau antara warna yang lain dengan yang lain, atau tekstur ya, atau ukuran gitu ya. Oke, yang kedua ini adalah repetisi adalah kesamaan ekstrim. Jadi efek yang ditimbulkan lebih rapi, tenang, resmi, berwibawa, terdapat efek kaku, statis, dan monoton sehingga berkesan menjemukan. Jadi berbeda halnya dengan oposisi. Untuk repetisi sendiri itu adalah bentuk yang sama. Salah satu contohnya itu adalah di kain batik ya. Itu sangat bisa diterima. Itu adalah repetisi itu tekstil batik ya, yang motifnya itu sama. Ataupun mungkin ya seperti gelas yang disusun ya sama gitu. Jadi suatu hal yang bentuknya sama yang disusun itu adalah repetisi. Kemudian ada transisi, itu adalah perubahan atau variasi dekat yang bersifat harmonis.
efek yang ditimbulkan itu lebih teratur, runtut, terus-menerus, sehingga berkesan itu mengalir gitu ya. Oke, seperti yang ditunggu oleh mahasiswa multimedia, itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Pada tugas wajib sendiri, saya minta kalian untuk menggambarkan susunan daun yang berserakan karena dihembus angin. Bunga yang mekar atau mengering misalnya, daun yang berserakan jatuh di tanah gitu. Jadi dan bentuk-bentuk acak lainnya gitu. Jadi ini dibuat menggunakan warna gitu. Jadi visualisasinya bisa lebih dari yang divisualkan oleh kakak kelas kalian, itu bisa lebih bagus lagi. Tapi jangan lebih jelek dari mereka ya. Jadi tugas wajib ini wajib didokumentasikan, tetap ya. Kemudian untuk tugas rutinnya sendiri, saya ingin meminta kalian mendesain visualisasi pertumbuhan tanaman berdasarkan irama redness dengan menggunakan arsiran warna. Jadi boleh tanamannya itu jangan tanaman toge ya, tapi tanaman yang memiliki ketinggian tertentu gitu. Jadi bisa dilihat perubahannya. Saya minta jangan toge ataupun sesuatu hal yang lebih gampang gitu. Saya minta jangan. Buatlah tanaman yang memiliki perbedaan ketika dia tumbuh besar gitu atau berkembang, itu perbedaannya signifikan gitu ya. Jangan yang pilih yang mudah. Saya ingatkan lagi, ini adalah minggu ke-11 dan visualisasi kalian saya minta untuk lebih baik daripada yang sebelumnya ya. Ini salah satu contoh dari kelas kalian. Jadi seperti berada di atas air, jadi terbawa arus air ya, diberikan efeknya. Ini seperti diterbangkan oleh angin ya, daun-daunnya. Ini juga seperti diterbangkan oleh angin. Jadi saya minta untuk buat visualisasi yang terbaik, karena kan ini udah tugas-tugas yang mau akhir gitu ya. Ini tugas rutinnya memberikan perbedaan antara misalnya untuk yang 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya gitu ya pada tumbuhan. Ini juga jadi bisa dilihatkan dari awalnya gitu hingga menjadi akhir. Gitu juga dengan ini ya. Jadi kelihatan perbedaan. Mungkin dari akarnya ini harusnya akarnya bisa lebih dicari sumbernya yang jelas itu, jangan asal dibuat akarnya sama saja gitu. Saya rasa pun akarnya berbeda gitu ya seiring berjalannya waktu untuk pertumbuhan tanaman ini. Oke, mungkin untuk minggu ke-11 hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup mengenai tema materi ini. Kemudian dikerjakanlah tugas wajib dan rutin itu semaksimal kalian, karena untuk penilaian akan saya lihat dari tugasnya apakah memiliki keberkembangan dari segi visualisasi atau tidak. Oke, sampai ketemu di minggu ke-12 yang sebentar lagi akan menuju ke UAS pada tanggal 7 Desember ya. Dimulai. Saya akhiri perkuliahan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.